Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi. Segala puji adalah milik Allah. Allazi ja'ala sayyidana Muhammadan. Yang mana Allah itu adalah zat yang telah menjadikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat dan memberikan salam kepada beliau. Atyabal usuli. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya asal keturunan, wa tahara furu'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan keturunan beliau, wa khassahu bin kitabil azizi, dan Allah telah memberikan beliau keistimewaan dengan memberikan Al-Qur'an, kitab yang agung, al-mu'jizi lil fuhuli, yang mengalahkan orang-orang yang agung, wa atahu jawami al-kalimi, dan Allah telah memberikan beliau jawami'ul kalim, fahiya sunanuhul gharra'u, maka perkataan-perkataan beliau itu adalah sunnah-sunnahnya beliau yang berkilau, wa bayan ahkam syar'i, dan beliau telah menjelaskan hukum-hukum syariat, bi iqamatiha sa'adatu dunya wa ukhran, yang dengan menegakkan hukum-hukum syariat merupakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anda ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarika lahu, Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, syahadata man ta'abbada bi sahihil a'mali, dengan syahadat orang yang telah beribadah dengan amal-amal yang sah, wa ada'il fardi wal mandubi, dan dengan syahadat orang yang telah beribadah dengan melaksanakan segala sesuatu yang fardu dan segala sesuatu yang sunnah, wa ta'ata fi ma'isyatihi, dan orang yang memberikan di dalam ekonomi kehidupannya, maksudnya di dalam memenuhi kebutuhan orang tersebut, dia memakai sesuatu yang halal, dia mengkonsumsi sesuatu yang halal, al-halala, wajtanaba fasidal umuri, dan dia menjauhi perkara-perkara yang batal, yang fasid, wa makruhatiha, dan dia menjauhi perkara-perkara yang makruh, wamtana'a minal harami, dan dia mencegah dirinya dari segala sesuatu yang haram, fastabahal jannata, kemudian setelah dia melakukan hal-hal yang telah disebutkan, dia berhak atas surga, dia diperbolehkan atas surga, maksudnya berhak memasuki surga, mendapatkan surga. Faya sa'adata man habahu maulahu bil ikrami, maka alangkah mulianya, alangkah bahagianya orang yang diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhannya dengan bentuk Tuhannya itu memuliakan dia. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hambanya dan utusannya, al-hasu ala tafaqquhi fid dini, yang mana beliau adalah orang yang memotivasi untuk memahami agama, al-muayyadi bid dalailil qat'iyyati, yang mana agama itu dikuatkan dengan dalil-dalil yang pasti, wawadihatil barahini, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang jelas. Sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, wa ala alihil mutahharina milal adnasi, dan kepada keluarganya yang disucikan dari kotoran-kotoran, wa ashabihil mujmi'ina alal haqqi, dan kepada sahabat-sahabatnya yang selalu bersepakat kepada kebenaran, fakana ijma'uhum, sehingga kesepakatan sahabat-sahabatnya, min a'zamil adillati, merupakan dalil-dalil yang sangat agung, ma'al istishabi wal qiyasi, serta dalil-dalil yang sangat agung itu adalah istishab dan qiyas. Wa ba'du fahazihi taqriratun syarifatun,
Ini adalah keterangan-keterangan yang bagus. Wa ibaratun latifatun, dan pernyataan-pernyataan yang mudah. Li syekhina, milik guru kami, Hallamati Misrihi, seseorang yang sangat alim di kotanya, wa faridi asrihi, dan seseorang yang tiada tandingannya di masanya, Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad ad-Dimyati Asy-Syafi'i, yaitu adalah Syekh Ahmad bin Muhammad ad-Dimyati yang bermazhab Syafi'i. Mufti Baladillahil Harami, seseorang yang memberikan fatwa di negeri Allah yang mulia, Makkatal Mukarramati, di Mekah yang dimuliakan. Taghammadahullahu birrahmati wa ridwani, semoga Allah meliputi rahmat dan keridhaan kepada beliau. Tadi kan disebutkan fahazihi taqriratun syarifatun wa ibaratun latifatun. Ini adalah keterangan-keterangan yang bagus dan pernyataan-pernyataan yang mudah. Sekarang jadi pertanyaan, keterangan dan pernyataan untuk kitab apa? Nah, di sini disebutkan hala syarhi waraqati Abil Ma'ali Imamil Haramaini. Pernyataan dan keterangan untuk kitab Syarah Waraqat yang dikarang oleh Imam Abul Ma'ali Imamul Haramain. Julukannya Imam Abul Ma'ali adalah Imamul Haramain. Imamnya dua negeri haram, yaitu Mekah dan Madinah. Yang mana Syarah Waraqat, yang kitab Waraqatnya itu sendiri, kitab matannya itu dikarang oleh Imam Haramain. Kalau Syarah Waraqatnya itu dia dikarang atau dimiliki oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Yang mana syarah kitab Waraqat itu dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Mahalli. Anzalallahu alaihima, semoga Allah menurunkan kepada beliau berdua sahaiba rahmatihi, menurunkan awan-awan rahmatnya Allah. Wa askanahuma buhubuhata jannatihi, dan semoga Allah menempatkan mereka berdua, yaitu Imam Haramain dan Imam Mahalli, pada surganya yang makmur. Jarratuha, saya telah memisahkan catatan-catatan ini, bi amrihi min khatihi, sebab perintah Syekh Ahmad ad-Dimyati kepada catatan beliau, bihamishi nuskhatihi, yang ada di pinggir naskah kitab Syarah Waraqat, hina qiraatihi syarhal mazkura, ketika beliau membacakan syarah tersebut, yaitu Syarah Waraqat, li jam'in minat talabati, kepada sekelompok pelajar, bil Masjidil Harami, di Masjidil Haram. Faja'at bihamdillahi nuskhatun mutawwalatun mukhtasaratun munqahatun mu'tabaratun. Maka bihamdillah, alhamdulillah, telah hadir satu naskah yang panjang dan ringkas, artinya sedang, enggak terlalu panjang dan enggak terlalu ringkas. Munqahatun, yang simpel, mu'tabaratun, dan dapat dijadikan pegangan. Wa as'alullaha, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, an yanfa'a biha, agar Allah memberikan manfaat terhadap catatan-catatan ini, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat terhadap sumber catatan-catatan ini, yaitu kitab Syarah Waraqat dan kitab matan Waraqatnya. Wa an yaj'ala hamalana khalisan liwajhihil karimi, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan amal kami ikhlas untuk zatnya yang mulia. Innahu jawadun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemberi atau maha dermawan, raufun rahimun, dan maha berbelas kasih, lagi maha penyayang.
Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Imam Haramain bismillahirrahmanirrahim. Ay bi kulli ismin min asma'iz zatil a'la. Artinya adalah dengan seluruh nama yang merupakan nama-nama Allah. Zatil a'la itu adalah zat yang paling agung. Yaitu maksudnya Allah. Al-mausufi bi kamalil in'ami. Yang disifati dengan kesempurnaan di dalam hal memberikan kenikmatan. Au bi iradati zalika, atau disifati dengan kesempurnaan di dalam kehendak terhadap perbuatan memberikan nikmat tersebut. Abtadi'u au u'allifu, saya memulai atau saya mengarang, mutalabbisan, mutabarrikan au musta'inan, dalam keadaan memakai dan mencari keberkahan terhadap bismillah, au musta'inan, atau dalam keadaan memakai dan meminta pertolongan dengan bismillah. Waqtasara halal basmalati, dan Imam Haramain hanya memakai bismillah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Lihusulil hamdi biha, karena dengan bismillah itu telah didapatkan alhamdulillah. Jadi bismillah itu telah mengandung makna alhamdulillah. Telah mengandung alhamdulillah. Jadi nggak perlu lagi diucapkan bismillah alhamdulillah. Cukup aja bismillah begitu. Fa innaha, karena sesungguhnya basmalah tatadammanu nisbatal jamili ilaihi, bisa mengandung penisbatan yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi taala, halal wajhil makhsusi, secara tertentu, dengan cara tertentu. Waftataha biha li'annaha min ablaghis sana'i wa hamdil fudula'i. Dan Imam Haramain membuka dengan basmalah, membuka kitabnya dengan basmalah, li'annaha, karena sesungguhnya basmalah itu min ablaghis sana'i wa hamdil fudula'i, merupakan pujian yang paling dahsyat, yang paling agung, wa hamdil fudula'i, dan merupakan pujiannya orang-orang yang memiliki keutamaan. Walihaza iktafa bihal Imamul Bukhari, dan karena hal ini Imam Bukhari mencukupkan dengan basmalah, cuman mengucapkan bismillahirrahmanirrahim doang, tidak mengucapkan alhamdulillah, fi awwali sahihihi, di dalam awal sahihnya, di dalam permulaan kitab Sahihul Bukharinya. Wa taraka as-salata ikhtisaran, dan Imam Haramain meninggalkan solawat itu tujuannya untuk meringkas agar kitabnya itu enggak kepanjangan. Makanya beliau tidak mengucapkan solawat, tidak menuliskan solawat di kitabnya. Wa yahtamilu annahu atabiha lafzan, dan kemungkinan, kata Imam Ahmad Ad-Dimyati, sesungguhnya Imam Haramain itu mendatangkan solawat secara lafaz, secara lisan, cuma diucapin aja tapi enggak ditulis. Walhasilu, dan kesimpulannya, intinya, annal ladzi yajma'ul basmalata wal hamdalata wat tasyahuda zikrullah ta'ala, sesungguhnya yang bisa mengumpulkan basmalah, hamdalah, dan tasyahud adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hasala bil basmalati, dan sungguh zikir Allah Subhanahu wa taala itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala telah didapatkan dengan basmalah.